Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha Madura Banjar, yang kami hormati para wakamah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana dan bidang humas yang telah berhadir di tempat kita di ruangan Madura Banjar ini. Puji syukur, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ruangan khusus dalam kegiatan pelaksanaan Maksama tahun pelajaran 2021-2022, dan juga kepada para siswa baru yang ada di rumah, selamat pagi, selamat bergabung dalam kegiatan kita ini yang dilaksanakan secara virtual atau dalam kegiatan jarak jauh atau daring. Salam dan salam tentu kita sama-sama aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikut yang setia sampai dari hari ini sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah, orang-orang yang nantinya termasuk mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang bagi peserta didik baru Madura Banjar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempatnya masing-masing, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Madura Banjar. Di samping itu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk melanjutkan studi di Madura Banjar ini. Ini adalah sebuah pilihan dan sangat kami hargai dan apresiasi pilihan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi Madura Banjar. Pada hari ini tanggal 12 Juli 2021 kita mulai memasuki kegiatan tahun ajaran baru 2021-2022 yang diawali dengan kegiatan Maksama, yaitu kepanjangan dari masa ta'aruf siswa madrasah Madura Banjar. Barangkali hal seperti ini atau kegiatan seperti ini tidak asing lagi bagi kalian semua sebagai peserta didik baru,
karena sebelumnya pun kalian pernah mengikuti kegiatan maksama, cuman situasinya berbeda. Dan ini tidak kita bisa pungkiri bahwa kita mesti melaksanakan kegiatan maksama ini dalam bentuk virtual atau daring atau kegiatan yang bersifat jarak jauh, pelaksanaan kegiatan jarak jauh. Kenapa? Karena sampai saat ini kita ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita sebenarnya sudah merencanakan sebelumnya bahwa kegiatan di madrasah pada tahun ini, tahun pelajaran baru ini, kita sudah bisa mulai secara tatap muka atau yang disebut dengan PTM, pembelajaran tatap muka, termasuk ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya awal, ya seperti kegiatan maksama ini. Namun demikian, itu kita tidak bisa melakukan itu, ya karena memang kondisinya juga tidak memungkinkan. Apa-apa yang sudah disampaikan berupa edaran-edaran, ya surat dari atasan kita, baik dari tingkat provinsi yang atas nama gubernur ataupun ya dari Kementerian Agama atas nama Bapak Kamil, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama tingkat Kabupaten Banjar, yang menyatakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya tatap muka yang ada di madrasah itu tidak bisa dilaksanakan, artinya ditunda. Jadi ditunda berarti kan kita tetap menjalankan seperti mana yang pernah kita alami pada tahun sebelumnya. Dahulu pun tahun kemarin kan kita kegiatan maksama seperti ini, cuma di rumah masing-masing, pematerinya pun di rumah masing-masing. Nah tahun ini agak beda, kita fokus di madrasah khusus untuk pemateri yang menyampaikan materi kegiatan, termasuk juga nah ini anak-anak kami yang mungkin tidak memiliki akses. Ya, ada 10 orang kalau Bapak lihat di sini, 2, 4, 6, 8, 10 yang aksesnya itu kurang bagus ya di rumah. Nah, oleh karena itu kami beri kesempatan untuk bergabung ya di madrasah, tapi terbatas. Nah, oleh karena itu ini perlu kita maklumi bahwa kondisi seperti ini tidak bisa kita hindari. Tetapi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tetap ya berpedoman kepada apa yang sudah kita ketahui, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan interaksi sosial dan lainnya yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kita semua. Dan ini Bapak harapkan itu berlanjut ya, tidak cuma sekadar pada kondisi-kondisi yang kita lakukan saat ini, tetapi di luar daripada kegiatan ini. Baik anak-anak kami yang ada di rumah, ya aktivitas kalian itu tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, karena itu adalah dasar kita untuk membentengi diri, sehingga kita ya tidak ya terpapar, nah istilahnya itu dengan penyakit yang namanya virus corona. Ya. Kalau mau memiliki corona ada, tapi bentuknya mobil corona. Iya, corona mobilnya ada. Ya, nah, itu bagus itu. Tapi kalau memiliki corona, nah yang bersifat penyakit itu jangan, hindari itu. Oleh karena itu ya kita maklumilah ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita laksanakan secara virtual ini, dan mudah-mudahan Bapak berharap ini tidak mengurangi makna atau kualitas daripada pelaksanaan kegiatan maksama ini. Artinya kita tetap ya
memberikan atau memperoleh ya apa yang kita inginkan. Bapak yakin yang siswa baru tahun ini ya ini lebih berkualitas. Ya, lulusan yang sudah barangkali diakui ya di madrasahnya masing-masing, dan kami bangga menerima kalian semua sebagai siswa baru. Inilah potensi yang nanti akan dikembangkan oleh kalian di madrasah ini, baik yang bersifat keilmuan ataupun keterampilan. Bapak berharap pada hari ini adalah hari pertama kegiatan pembelajaran kita yang dimulai dengan maksama, dan ini akan memberikan dampak positif kepada para peserta. Saya mungkin agak juga sedikit merasa kurang begitu. Mestinya kalian sebagai siswa baru ini itu sudah tahu, sudah mengenal secara paling tidak fisik madrasah. Karena harus berhadir ke madrasah. Nah, kekurangan itulah yang kita ya mungkin kita perlu ya bagaimana caranya ya kalian harus tahu juga ya, karena jangan sasar ya, di mana itu madrasah Aliyah Mandua Banjar, ada tahu kan? Nah ini yang disebut dengan ta'aruf itu, mengenal. Jadi lingkungan madrasah, apalagi nanti kaitan dengan sistem atau cara-cara belajar di Mandua Banjar ini, nah itu akan diperkenalkan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan kami sebagai kepala madrasah tentu saja sangat berterima kasih ya, khususnya kepada para pemateri yang sudah ditunjuk oleh panitia untuk mengisi acara maksama ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang diisi oleh para pemateri ini, para narasumber ini, itu akan memberikan dampak positif bagi kalian semua sebagai peserta didik baru, peserta maksama pada tahun ini. Karena maksama ini tidak lain adalah tujuannya untuk membentuk paling tidak ya, diantaranya adalah mengetahui tentang potensi yang kamu miliki, potensi keilmuan kamu ya yang kamu miliki itu seperti apa. Nah ini tergambar nanti dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak berharap ketika materi-materi itu disampaikan, cobalah simak, cobalah dengar, cobalah baca kalau tayangannya ada. Tidak cuma sampai di situ, cobalah analisa apa yang disampaikan oleh para narasumber tersebut secara serius. Apakah sampai di situ? Tidak. Setelah dianalisa, ditanggapi, kemudian kalau coba bisa itu dicontohkan atau kolaborasi ya, kolaborasi. Nah inilah yang memang awal yang harus kalian ketahui, bahwa pembelajaran di madrasah Aliyah ini beda dengan pelajaran yang pernah kamu alami sebelumnya. Di sini lebih banyak berpikir kritis di madrasah Aliyah. Ya. Kalian harus mencoba untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keterampilan berpikir positif. Nah ini yang Bapak berharap kalau sudah sampai akhir daripada kegiatan maksama, kalian sudah dibekali dengan hal-hal yang bersifat ya bagaimana berpikir yang secara logis, itu menunjukkan bahwa kita itu kritis dalam berpikir. Ya, itulah yang barangkali perlu kalian ketahui dalam kegiatan maksama ini. Di samping ya tentu saja nanti akan diperkenalkan hal-hal yang kaitan dengan seperti apa madrasah Aliyah ini, seperti apa Mandua ini. Nah, di samping kami ini ada kepala tata usaha. Nah ini nanti akan memberikan materi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, mungkin guru yang kamu harus juga tahu siapa saja, itu nanti akan disampaikan. Termasuk juga di sebelah kanan saya ini Bapak Pak Rusman, ini bidang kurikulum kesiswaan ya, kesiswaan. Nah ini nanti akan membimbing ya kaitan-kaitan dengan kegiatan kesiswaan. Ya, mungkin komunikasinya lebih banyak kamu terhadap kamar bidang kesiswaan. Termasuk juga ibu yang akan disampaikan oleh Bapak ini, itu bidang kurikulum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan personil madrasah